Selamat datang di Podcast Ungu. Kali ini kita punya tema morning show dan kita akan membahas tentang nasi goreng. Makanan yang bisa dimakan di jam mana saja, mau pagi, siang, malam, sore, itu bisa dimakan di mana aja. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenalkan, nama saya Hendar Kuncoro sebagai host di sini, dan kita mempunyai narasumber yaitu siapa Mas namanya? Oh ya, nama saya Abel Octavian. Namanya Mas Abel Octavian. Ya, panggil saja Abel gitu aja ya. Abel. Ya. Kalau boleh tahu Mas, Mas ini ngapa sih buat nasi goreng ini? Ngapain buat nasi goreng? Ngapain? Karena hitungannya kan nasi goreng ini udah ada banyak gitu Ya. di Indonesia. Kenapa saya buat nasi goreng ya? Ya. Karena kalau nasi goreng itu mudah dan simpel. Tapi kalau untuk saya itu ada beberapa nasi goreng yang bisa dibilang belum mudah dan simpel juga ya. Karena dari rempah-rempahnya itu kan ya. Kadang kan kalau nasi goreng itu cuma bawang putih sama bawang merah saja. Ya. Nah, belum juga kita menggunakan rempah-rempah yang lainnya seperti merica dan lain-lainnya sebagainya. Mas udah berapa tahun di bidang nasi gorengan ini? Saya itu di bidang nasi goreng itu sudah 6 tahun. 6 tahun? Ya, 6 tahun. Lumayan lama ya? Ya, lumayan lah gitu ya. Kalau boleh tahu Mas buka warung apa enggak? Saya restoran. Oh, restoran. Ya. Namanya restorannya apa Mas? Restoran saya itu nasi goreng friendzone. Ngapain disebut friendzone Mas? Kan banyak nama-nama yang lain. Ngapain harus friendzone? Ya, karena dulu itu saya itu gagal friendzone ya. Apa ya? Di friendzone terus gitu loh. Di friendzone ini. Ya, gitu friendzone. Nah, saya tuh akhirnya tuh gara-gara friendzone terus saya mengubah bidang saya ke arah kuliner. Jadi Mas terinspirasi nama friendzone dari situ. Iya kan. Oh, gitu. Tiap hari itu kan kayak friendzone terus kan ya. Terus akhirnya dapat ide. Akhirnya saya belajar sama ibu saya gimana menjadi kuliner gitu ya. Dan akhirnya saya bisa menguasai satu makanan yaitu nasi goreng. Ya. Kalau boleh tahu restoran ini udah berapa lama dibuka Mas? Untuk berapa lamanya itu bisa karena saya 6 tahun ya. Berarti di sekitaran kan jadi 3 ya sudah 2014 kayaknya. 2014 udah lumayan lama ya? Iya. Ngapain bisnis kuliner, kan banyak bisnis yang lain. Karena kita masuknya Indonesia itu rempah-rempah ya. Iya. Bukan ke arah barang ya. Ya pastinya ada di barang gitu ya. Ya pasti. Karena kuliner sekarang itu mudah dihapus gitu loh. Ya dengan kuliner yang dari luar dari negara kita ya kan. Nasi goreng aja paling peminatnya sedikit. Iya sih, karena soalnya nasi goreng itu hitungannya udah banyak di Indonesia. Ya. Makanya saya ingin memperluas nasi goreng gitu loh, ya, dengan rasa-rasa rempah-rempah yang menyatu di bibir kita dan para konsumen yang lainnya. Gitu. Mas kan udah buka selama kurang lebih, kalau dari 2014 kurang lebih hampir 5 tahun lebih lah ya. 5 tahun lebih gitu ya. 2019 kemarin kita tahu sendiri ada COVID. 2019-2020, bener kan? Iya betul. Itu Mas kena dampaknya nggak sih? Untuk di restoran saya itu hampir kena dampaknya. Hampir kena. Hampir kena. Berarti nggak full kena dampak yang sepi atau apa Nggak. gitu. Karena sebelum saya mengenal COVID-19 itu ya, sebelum masuknya COVID-19 itu saya udah melakukan bekerja sama dengan Gojek, Shopee. Oh, jadi bisa dibeli online gitu ya? Ya, bisa dibeli online. Tapi kan sekarang udah masuk Shopee kan ya? Iya, iya. Nah, berarti saya kemarin dulu itu Gojek sama Grab. Oh, jadi duanya? Ya, dua-duanya gitu. Jadi nggak terlalu kena dampak yang berlebih saat COVID kemarin. Nah, jadi masih bisa jalan? Ya, masih bisa jalan. Nah, sama kan kita kan kalau makan nasi goreng itu kan kayak suka gitu ya sama daging sapi gitu ya kan. Karena saya nasi gorengnya nasi goreng sapi. Oh, nasi goreng sapi ya? Iya, nasi goreng sapi. Jadi orang-orang kalau makan nasi goreng sapi itu kan gampang untuk didapatkan ya. Iya. Jadinya dalam dampak COVID-19 itu saya itu
tidak dampaknya tidak terlalu besar gitu. Jadi konsumen itu masih bisa masuk gitu. Pemasukannya juga bisa masuk juga gitu. Tapi Mas, harga sapi naik nggak sih Mas saat COVID itu? Kalau untuk Harga daging sapinya? Oh, untuk harga sapinya itu naik sih. Jadi Mas naikin juga harga nasi gorengnya apa enggak? Untuk penaikan harganya itu tidak, saya nggak naikin harga, cuma saya kasih template gitu ya, kasih pengumuman bahwa dagingnya itu lebih dikecilkan. Oh, karena jadi ada pengurangan porsi daging sapinya. Iya betul. Oh, ya. Ini ada inovasi-inovasi baru nggak sih Mas dari nasi goreng Mas? Kalau inovasi baru sih ada, cuma saya itu masih belum bergerak dalam inovasi yang baru. Tapi masih udah terpikirkan konsepnya. Kayak sekarang kan banyak ya nasi goreng yang baru itu kayak nasi goreng seafood, nasi goreng ayam gitu ya. Nah saya tuh pengen bergerak di situ. Cuma bumbu saya itu masuknya di nasi goreng sapi. Jadi belum merambah ke yang lain, masih fokus di sapi itu. Iya masih fokus di sapi itu. Sebelumnya nama kafenya apa tadi, Friendzone ya? Ya friendzone. Friendzone. Sapi ya. Ya karena mudah mudah diingat ya. Iya. Kayak kamu mau makan di mana? Di friendzone. Ya. Friendzone tuh mana? Nasi goreng. Wah. Ternyata di situ. Ternyata di situ. Ini buka 24 jam apa? Karena kita kemarin Pak Jokowi atau dari pemerintah bilang PPM apa? Oh, PPKM. PPKM kan dihilangkan gitu ya, boleh kan ya. Karena kemarin itu kita bukannya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oh, 10 malam. Sekarang kita bukannya jam 12 siang sampai jam 8 malam aja. Kok malah dikurangi Mas waktunya? Karena cepat habis gitu loh. Oh, berarti rame ya? Oh, kalau kemarin kan kita saking ramenya kita banyak produksinya. Ya. Tapi sekarang kita Sorry Mas, dekat jalan raya. nggak apa-apa. Ya karena masuknya itu kalau dari jam 10 sampai jam 10 kan kita tetap produksi terus. Iya. Nah tapi sekarang kita mengurangi dikarenakan daging dan bahan-bahan mulai menaik karena COVID itu. Nah tapi kami tetap harganya tetap gitu. Harganya tetap sama, cuma porsi dagingnya yang dikurangi. Dagingnya sama, ya cuma dagingnya aja kan, nasinya masih sama. Nasinya masih Soalnya sama. yang terdampak itu paling daging aja. Nah ini udah mau deket-deket, udah mau deket-deket puasa nih Mas. Ini rencana masih mau buka jam segitu atau? Kalau saya kita kembali lagi ke jam 10. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Karena puasa. Karena kalau di puasa-puasa kan saya juga masih menerapkan kebebasan gitu loh. Iya. Dari kalangan apa aja sih boleh ya. Iya. Nggak terlalu matok dari ini ya nggak boleh ya, karena semua konsumen itu adalah raja gitu. Iya. Tapi kalau emang yang berpuasa ya tetaplah berpuasa. Tapi nanti kalau yang tidak non gitu kan ya boleh saja. Gampangnya gini, itu urusanmu, kamu sendiri. Iya betul. Gitu. Ngapain nggak buka sampai subuh gitu Mas? Soalnya kan ini kalau puasa kan sahur ya. Yeah. Ngapain nggak cari di segmen sahur itu aja? Kalau saya nggak nyampe buka sampai subuh dikarenakan dari jam 10 itu jam 9 sampai jam 10 itu kita itu udah buka kayak orderan subuh. Oh, jadi maksudnya jam 10 itu udah orderan subuh, berarti udah banyak yang order dari jam itu. Gimana ya? Maksud saya itu kayak jam 9, jam 10 itu orderan subuh itu, jadi mereka itu dari sebelum jam 9 itu mereka sudah order untuk makannya sudah. Jadi diambilnya tetap jam 9. Oh iya. Jadi tetap tutup jam 9 jam 10. Mereka bisa pesen di jam itu untuk sahurnya. Ya. Oh iya. Dan itu untuk harganya kami mengurangi gitu. Jadi khusus jam 9 jam 10 dikurangi? Iya, dikurangi gitu. Untuk sahur ya? Ya, sahurnya kami kurangi, tapi untuk dari jam 10 sampai jam 8 itu harganya tetap.
kalau teman-teman ada yang ngadain bukber gitu bisa nggak mas di situ? Oh, bisa banget. Kemarin aja mau bukber, mau acara kantor bisa. Bisa di situ. Bisa. Kita punya ruangan sendiri. Tapi itu ruangannya itu masih belum tahap. Jadi kan kita masih mikirin konsep aja. Tapi kalau untuk kayak bukber itu ada lokasinya, apa tempatnya gitu. Jadi udah disiapin tempatnya kalau mau bukber atau mau rapat atau apa bisa di situ. Bisa di situ. Oh iya iya iya. Nasi balap friendzone, jangan lupa ya teman-teman, nasi balap friendzone. Itu ada kayak IG, TikTok apa? Kalau saya tuh itu kalau untuk IG, TikTok belum ada. Jadi hanya main di Grab, Shopee dengan GoFood. Nah, kalau sekarang itu saya Grab, Shopee sama Shopfood. Itu bisa diorder lewat situ ya? Ya bisa diorder teman-teman lewat Grab atau Shopee atau Grab GoFood. Bisa dicari tuh namanya nasi goreng friendzone, beneran mas? Iya. Problem di masalah teknis lah. Nah kak, saya akan ulangi pertanyaan tadi. Bagaimana mas saat COVID mas ini treatment karyawan? Oh, mengatur karyawan Iya, saya. mengatur karyawan. Oh iya. Saat COVID. Selama COVID saya mengatur karyawan itu ya biasa saja. Ya yang sudah saya jelaskan sebelum terkena kendali itu, saya mempunyai 3 karyawan. 3 karyawan itu saya pilih ya, yang bisa di bidangnya mereka, kayak mengantarkan makanan atau mencuci atau bersih-bersih gitu ya. Kenapa saya cuma 3 karyawan? Agar cepat gitu ya. Kalau banyak-banyak kan agak sulit. Jadi semakin banyak karyawan semakin susah mengaturnya. Betul. Karena kalau semakin dikit karyawan kita cepat. Karena nanti 3 karyawan tambah saya. Jadi 3 karyawan plus manajernya gitu. Karena kita udah di penghujung acara, kita tanya mas, itu ada apa? Restorannya ada IG, TikTok atau apa? Untuk restoran saya itu masih belum masuk ke sosial media. Ini ada yang lain, Ya. hanya GrabFood sama Shopee Food dan Shopee Food itu yang GoFood. ya itu yang saya masukkan. Nah, karena kita udah di penghujung acara dan kita udah banyak sekali berbincang dengan Mas Abel. Ya. Nah, untuk supaya teman-teman tahu nih Mas, tempat restorannya Mas itu di mana sih, so? Kayaknya nanti mungkin ada teman-teman yang datang mau beli ke restorannya Mas. Gitu. Alamatnya itu di Jalan Garuni 2 Keledoan. Keledoan. Ya, Babarsari. Oh, di Babarsari. Iya. Babarsari. Deket gitu ya kalau dari mana-mana itu. Ya deket sih karena ya deket Babarsari, Ambarukmo kan deket. Ya gitu. Nggak terlalu jauh. Kita udah masuk kota lah itu. Makasih ya teman-teman, makasih ya Mas sudah mau direpoti. Sama-sama, nggak apa-apa, seneng juga bisa ngobrol santai kayak gini. Mohon maaf juga teman-teman karena tadi ada kendala teknis dan kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya Kak. Mohon dimaafkan. Dan kita tutup sampai di sini saja dengan ucapan selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk teman-teman. Dengan karena ini sudah merayakan dan kita ucapkan selamat lah untuk kalian. Jangan lupa juga. Oh ya, jangan lupa untuk datang ke podcast si Ungu ya. Jangan lupa untuk nonton podcast si Ungu. Dan datang ke restorannya Mas Abel itu. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman.